Yang kami hormati Pak Bayu selaku Yayasan Masjid Al-Fatihah dan pengurusnya yang kami hormati Pak KM dan pengurusnya yang kami hormati Ibu Masjid Taklim dan yang kami hormati semua hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah kita dipertemukan dan sehat walafiat dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1445. Mudah-mudahan dengan tahun baru Hijriah ini kita kedepannya semakin istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kali tentunya terima kasih pada seluruh hadirin hadirat yang tengah hadir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di masjid ini dicatat sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, insyaallah susunan acara kali ini adalah pembukaan dilanjut dengan sambutan sepatah kata dari ketua DKM dan dilanjutkan insyaallah kajian spesial tahun baru yang kami mengambil rupiah mandiri. Mari kita buka meeting ini atau kajian ini dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala DKM dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Samyarto. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pak Bayu beserta jajarannya, pengurus DKM, yang saya hormati, para jemaah sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul berkat rahmat Allah dan hidayahnya kita bisa berkumpul hari ini. Yang kedua, salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini dan kami juga mengundang bapak-bapak sekalian dalam rangka menyambut tahun baru Islam dan bulan Muharram, bulan yang penuh berkah ini. Kita ada beberapa agenda, salah satunya hari ini kita mengadakan kajian ruqyah. Kemudian pada hari-hari berikutnya kita ada agenda buat remaja dan anak-anak. Mudah-mudahan bapak-bapak dan adik-adik serta remaja bisa berpartisipasi dalam rangka menyambut bulan Muharram 1445 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan bisa memakmurkan masjid kita, bisa memeriahkan syiar Islam yang ada di lingkungan RW 39. Harapan kami ini bisa bapak-bapak dan adik-adik semua bisa berpartisipasi dalam rangka aktivitas kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Ketua DKM. Dalam hal ini disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Samyarto. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah kali ini akan ada kajian spesial tahun baru yang dalam ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Wahyudi. Mungkin sebelum dimulai ada beberapa yang kami sampaikan, di antaranya adalah biografi dari Ustaz Wahyudi ini. Beliau LC, MA dan sekarang ini lagi menempuh S3 doktoral di PTIK Jakarta. Dan alhamdulillah beliau sudah menikah, dia anugerahi putra 2. Alhamdulillah dua-duanya hafid Al-Quran. Yang satu kemarin baru selesai dari Madinah dan kedua alhamdulillah juga sudah hafal Al-Quran. Terus
hari-harinya Ustadz Wahyudi adalah dakwah di seluruh Indonesia bahkan sampai ke Malaysia. Tapi kalau ngajarnya hari-harinya adalah di pesantren Al-Fatah di Jalan Sing. Itu sekilas biografi dari Ustadz Wahyudi, barangkali yang belum pernah kenal atau belum tahu. Dan sekarang ini insya Allah langsung tausiah atau kajian. Namun nanti kita batasi setengah jam untuk penyampaian Ustadz ya. Setelah itu dibuka dialog interaktif. Mungkin ada penanya dari bapak-bapak. Dua dulu, ibu-ibu dua dulu. Mungkin biar acara kita ini lebih menarik gitu ya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Ustadz Wahyudi untuk presentasi tentang materi ruqyah. Misalnya ada yang pernah baru dengar ruqyah itu apa, definisinya ruqyah itu apa, apakah benar ruqyah itu direferensikan atau direkomendasikan dari Al-Quran. Kita juga tahu, seharusnya memang tahu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran itu tidak lain adalah sebagai rahmat dan obat untuk orang-orang yang beriman. Namun kita masih bertanya, surat-surat mana yang bisa dipakai ruqyah? Misalnya ada yang mengatakan Bismillah bisa pakai ruqyah, Al-Fatihah bisa untuk ruqyah. Yang kita kenal lagi mungkin ayat kursi, ada yang mengatakan Al-Baqarah awal dan akhir dan seterusnya. Namun semua itu insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Wahyudi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita awali majelis ini untuk supaya ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Ya, kita sama-sama baca doa karena para nabi dan rasul Allah pun diperintahkan dalam surah Toha 114 baca doa ketika untuk mengkaji ilmu. Yang belum hafal bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Terkait tadi sekarang memasuki 1 Muharram 1445 Hijriah. Jadi saya diminta untuk misi ke sini adalah pada tahun lalu. Ya kan? Tahun lalu. Nah, sekarang tahun baru. Jadi Masya Allah. Yang harus kita selalu ingat itu, yang Rasul sampaikan, orang yang cerdas itu orang yang selalu melakukan muhasabah. Orang dan dia senantiasa bersiap siaga untuk mempersiapkan amal untuk setelah kematian. Dan orang yang bodoh adalah orang yang tidak pernah melakukan muhasabah. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya dan kemudian berangan-angan kepada Allah. Ya, hanya berangan-angan saja. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati. Tapi dia tidak berkiprah. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi itu adalah insya Allah bisa dibahas pada kesempatan lain. Sekarang kita akan membahas tentang ruqyah mandiri syariah. Kenapa disebut dengan syariah? Karena ada dua. Ruqyah itu ada syariah, ada syirkiyah. Ada ruqyah syariah, ruqyah yang mengikuti contoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mencampur aduk antara ruqyah yang memang ada dasarnya, tapi juga dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, maka tidak heran kalau misalkan dia menyiapkan ayam hitam, misalnya, kemudian ya macam-macam lah kesyirikan banyak. Dan itu sudah pernah saya lewati dulu. Artinya ketika saya masih kecil, saya pernah
dikenalkan dengan dukun-dukun yang biasa, dukun berlamir ustaz. Nah, jadi dukun sebenarnya tapi wakilnya ustaz, sehingga orang-orang awam tidak tahu kalau dia itu adalah dukun. Ya, karena orang menyebut ustaz. Nah, tapi yang disampaikan adalah ajaran-ajaran dukun, jambi-jambi dan sebagainya. Ya, baik. Ruqyah mandiri syariah. Nah, pengertian ruqyah termasuk bagian dari doa. Hanya saja artinya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin ataupun fisik. Nah, Ibnu Ashir mengatakan jadi waruqyah al-dzalul ladzi yurqa biha sahibul afat, ya. Kaluma wassa'i wa ghairi dzalik minal afat. Jadi ruqyah itu adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit seperti demam, kerasukan atau penyakit lainnya. Ini terdapat dalam kitab An-Nihayah di Ghoribil Aslam. Kemudian setiap ruqyah adalah doa, tapi tidak setiap doa adalah ruqyah. Ya, jadi ruqyah itu adalah doa, tapi tidak setiap doa adalah ruqyah. Kalimat yang dibaca dalam ruqyah sifatnya khusus, sementara doa lebih umum, mencakup semua bentuk permohonan. Al-Qarafi mengatakan waruqyu al-fadun khasatun. Jadi ruqyah itu lafaz-lafaz yang khusus. Ya. Jadi yuhdas indah syifa. Jadi diceritakan atau diucapkan padanya adalah sebagai obat. Ya, minal asqami wal adwa'i wal asbabi mukhliqah. Jadi dengan niatnya untuk memberikan kesembuhan atau mengobati, ya, dari penyakit dan segala sebab yang bisa merusak. Itu pengertian ruqyah. Nah, sekarang apa bedanya tadarus, tilawah dan ruqyah? Kalau tadarus yang seperti kita baca, misalkan kita kumpul baca-baca Al-Quran bergantian, itu namanya tadarus, ya. Atau kita membaca sendiri juga tadarus, atau disebut juga dengan tilawah. Nah, ada dalam hadis kata tadarus sunnah bainahu nazal alayhim sakinah wa ghasyiatum rahmah. Mereka bertadarus di antara mereka, maka Allah akan menurunkan ketenangan dan mencurahkan rahmatnya. Nah, kemudian prinsip dari ruqyah membaca Al-Quran atau doa-doa dari hadis. Jadi tidak sembarangan. Kalau ruqyah itu bukan jampi-jampi atau mantra-mantra yang dibaca oleh para dukun, ya. Tapi doa-doa dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Ya, dengan niatnya adalah untuk melindungi diri, karena makna pengertian tadi ruqyah sendiri al-quwwah, ya, bentukan perlindungan, ya. Makna ruqyah itu adalah menimbulkan atau memohon perlindungan kepada Allah agar begitu. Jadi baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nah, kemudian di sini dia membedakan antara ruqyah dengan membaca Al-Quran biasa. Kalau baca Al-Quran bisa menjadi ruqyah jika diniatkan untuk ruqyah. Tapi kalau tidak diniatkan ruqyah ya biasa. Nah, jadi ada niatnya. Nah, begitulah kita harus meluruskan niat dan memantapkan hati ketika akan melakukan ruqyah. Pertama, kondisi hati sangat menentukan untuk tentang ruqyah ini. Jadi kalau hatinya mantap, ya, tidak ada niat yang lain selain karena Allah, bersih dari niat-niat yang lain. Kemudian juga dalam hatinya ditanamkan mohon perlindungan kepada Allah SWT. Nah, itu sebagai awal dari kelurusan dalam melakukan ruqyah. Semakin tinggi tawakal seorang ketika meruqyah, maka semakin besar peluang untuk dikabulkan Allah. Jadi tawakalnya kepada Allah. Jadi jangan sampai kita punya anggapan, oh coba Ustaz itu jago ruqyah, bahasa Indonesia jago ruqyah, insya Allah sembuh. Nah, sudah bahaya, sudah syirik. Siapa yang menyembuhkan? Bukan Ustaz, ya, bukan ahli ruqyah, bukan dokter, bukan siapa. Yang mau menyembuh siapa? Allah. Sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke 80, ya, sebutkan idza maritu bahwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah lah yang mau menyembuh. Dia hanya Allah yang mau menyembuh. Siapapun tidak dapat menyembuhkan, ya. Manusia hanya mengobati sifatnya, bukan menyembuhkan. Nah, kemudian karena itu
sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik. Jangan sedang marah-marah meruqyah, atau sedang penuh kesedihan dia meruqyah, atau misalkan dia sedang galau meruqyah. Itu sulit. Ya. Jadi harus betul-betul sedang dalam kondisi normal. Tanamkan tawakal kepada Allah, ridho dan perbesar husnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menyembuhkannya. Jadi karena Allah mengikuti prasangka hambanya, maka yakinkan dalam hati Allah akan menyembuhkan. Yakinkan hanya Allah yang mampu menyembuh. Ini tauhid kita, ya. Jangan sampai punya keyakinan ada selain Allah yang menjadikan penyembuh. Tidak ada. Sehebat apapun manusia, dari manapun, setinggi ilmu apapun, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Ini masalah tauhid. Ya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim kan bilang, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang Maha menyembuh. Nah, kemudian ada ruqyah. Pertama berwudu terlebih dahulu. Kenapa berwudu? Ini memang bukan wajib, tapi adar, ya, adar untuk keutamaan. Hendaknya kita berwudu. Baca doa ruqyah jika untuk orang lain. Jika untuk sendiri, ya. Jadi kalau untuk orang lain setelah wudu kita langsung ruqyah, ya. Ada aturannya. Nah, karena ini bahasanya ruqyah mandiri, makanya kita bahas ruqyah mandiri. Bagaimana untuk sendiri? Bisa langsung baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca surah Al-Fatihah, kan? Ayat yang untuk ruqyah, seperti ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, bisa juga dengan menggunakan doa yang pernah diajarkan Nabi SAW. Nah, kemudian bisa juga dengan mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke anggota tubuh yang sakit, atau menggunakan media air. Caranya kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut, selesai baca air diminum. Selanjutnya tawakal, ridho dan bersyukur kepada Allah. Dampak doa ruqyah bisa beberapa alternatif. Satu, dengan ruqyah itu dia sembuh dari penyakit, ya. Allah yang Maha penyembuh dari menyembuhkan dari penyakitnya. Yang kedua, kok tidak ada perubahan, artinya ditunda kesembuhannya. Dipakai apa kalau doa ruqyah itu? Dihapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, dialihkan kesembuhannya sesuai kehendak Allah. Maksudnya apa dialihkan kesembuhannya? Jadi dia tidak disembuhkan dalam satu hal, tapi Allah sembuhkan hal yang lain yang Allah berkehendak dalam hal itu. Kemudian dinaikkan derajatnya, karena dengan membaca Al-Quran itu sudah jadi jaminan Allah akan menaikkan derajatnya, ya. Jadi kan Rasulullah SAW bersabda, alif lam mim itu adalah 3 huruf, bukan 1 huruf. Alif, lam, dan mim. Apabila seorang membaca alif lam mim saja, maka dia telah membaca 3 huruf. Setiap huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim sudah 30 kebaikan. Jadi kalau bapak dan ibu sangat sibuk tak sempat baca Al-Quran, walaupun hanya baca alif lam mim sehari, itu dapat 30 kebaikan. Masya Allah, ya, luar biasa. Nah, ini praktek ruqyah mandiri. Pertama adalah doa ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit. Caranya, letakkan tangan di bawah bagian tubuh yang sakit. Ya, misalkan ini sakit nih, ya, kita pegang di sini. Baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian lanjutkan dengan baca doa berikut. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. Ya, baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. Itu ruqyah yang pertama. Nah, dalilnya, kenapa seperti itu? Ini dalilnya dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat Utsman ini mengadu kepada Rasulullah karena sakit dalam bagian tubuhnya. Lalu kemudian beliau menyuruh, nah, Rasulullah menyuruh Utsman supaya melakukan demikian. Doa yadaka, letakkan tanganmu, ya, alladzi ta'allama bil jasadika, yang kamu merasakan sakit. Nah, waqul, dan ucapkanlah Bismillah salasa, Bismillah 3 kali,
Waqul dan ucapkanlah sab'a maratin 7 kali a'udzu bi kalimat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Jadi ada yang kalimatnya a'udzu billah, ada yang a'udzu bi izzatillah, ya. Ada beberapa riwayat. Yang a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, itu yang biasa saya pakai. Tapi bisa juga a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kemudian yang kedua ada ruqyah sebelum tidur. Nah ini caranya apa? Gabungkan dua telapak tangan, gabungkan dua telapak tangan. Kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Itu sebanyak 3 kali. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, 3 kali. Terus qul a'udzu birabbil dan surat An-Nas 3 kali. Nah, kemudian usapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh, mulai ke wajah dulu. Ke wajah, kemudian ke tangan, ya, kepala, terus kaki. Mana yang kita mampu sampai punggung pun diusap. Maksudnya apa? Itu untuk melindungi kita dari serangan setan. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi sebelum tidur seperti itu. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari nomor 5017 dan Muslim 2132. Nah, ini hadisnya, ya. Sebentar sini. An Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ida awalida firashihi, apabila Nabi masuk ke tempat pembaringannya, kula lailatin setiap doa-doa yang muawwidzat itu adalah surat-surat yang untuk perlindungan, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wa yasul balam mastadda wajahu kuntu aqra alaihi wa amsa'anhu biyadihi roja'a barakatina. Jadi tapi kita berusaha bagian depannya dulu, kemudian bagian belakang. Itulah ruqyah sebelum tidur. Kemudian ruqyah ketika terluka. Jadi kalau ada yang terluka, ambil udah di ujung jari, ya, di jari, kemudian letakkan di tanah. Selanjutnya letakkan campuran udah. Ya, jadi ada tanah sedikit, kasih udah sedikit, dan tanah ini di bagian luka sambil luka. Misalkan ini luka nih, bekas tergores pisau misalkan, ya, cukup ini kasihkan ke tanah sedikit, ya, terus dikasih udah sedikit, terus baca Bismillahirrahmanirrahim biriqati ba'dina yusfa saqimuna bi'izni rabbina, ya, doa ini. Dengan nama Allah, jemputkanlah kami dengan udah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dan izin Allah. Rasulullah SAW pernah mengobati Ali bin Abi Thalib itu di kedua matanya. Jadi matanya sakit oleh Rasul dibacakan ini. Ya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Nah ini hadisnya, ya, tidak perlu saya baca semua. Nah kemudian mendoakan dan meruqyah orang sakit. Nah, tidak jauh rajul yaqudu maridun. Apabila datang seorang jenguk orang yang sakit, ya, maka yang berdoa Allahumma shfi 'abdaka, ya, ya Allah sembuhkanlah hambamu yang kau lakukan, ya, maksudnya sembuhkan hambamu, disebut namanya. Misalkan saya menjenguk Pak Mizan, misalkan doanya gini, Allahumma shfi 'abdaka Mizan, ya, disebutkan. Kemudian yang kau lakukan aduan, agar dia dapat menyakiti musuh-musuhmu dalam perang, maksudnya begitu. Wayang silaka ila sholat, dan dia pun bisa berjalan lagi menuju tempat sholat, yaitu ke masjid, ya. Karena kemudian Nabi SAW apabila beliau menjenguk, ini sudah pada hafal, ya, Allahumma nas'al bil basya isfi fulan, ya, isfi fulan. Jadi disebutkan orangnya wa tasya ila shifa shifaan la yughadiru saqama, atau adil ba'sa rabban nasi isfihi bulan, misalkan disebutkan antasya ila shifa ila shifaan la yughadiru saqama. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah kemudian disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin,
Ya'udu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi kalau Nabi menengok itu sambil mendoakan menyatakan la ba'sa insyaallah atau tahurun insyaallah, tidak apa-apa. Ini adalah merupakan tahur itu maksudnya mensucikan, ya insyaallah. Jadi karena orang yang sakit itu dibersihkan dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya. Jadi sakit itu nikmat. Setuju nggak sakit nikmat? Hah? Setuju nggak sakit itu nikmat? Sakit sama dengan musibah, ya kan? Musibah sama dengan sabar, sabar sama dengan pahala, pahala sama dengan nikmat. Berarti sakit sama dengan nikmat. Jadi kalau orang sakit, maka ada istilah berbahagia orang yang sakit. Karena dengan sakit itu cara Allah mendekatkan hambanya agar dia lebih dekat kepada Allah. Kemudian dengan itu pula Allah hapuskan dosa-dosanya. Mau dihapuskan dosa? Kenapa sakit tidak mau? Jadi sakit itu bisa menghapuskan dosa. Maka kalau kita sakit, hendaknya kita syukuri. Ada seorang muslimah di masa Rasul, Sahabiah. Ya, biasanya punya penyakit epilepsi. Ya, kalau sekarang itu ayan. Ya, jadi seringkali tiba-tiba kayak orang atau sakawal ya. Kalau ada saya punya murid dulu, kalau saya lagi kambuh Pak, itu tiba-tiba peluk ke orang. Jadi begitu lihat orang tiba-tiba nyemplung ke orang. Itu masya Allah. Ya alhamdulillah terselamatkan gitu ya. Kalau nggak ada orang kan bisa bahaya. Nah, itu gitu. Nah, dulu di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Maka begitu kalau pas lagi kambuh, itu auratnya kelihatan. Karena orang bilang auratnya kelihatan. Lalu kemudian dia datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mohon kepada Engkau ya Rasul, mohonlah kepada Allah agar menyembuhkan penyakitku. Kemudian kenapa? Ya Rasul, apabila sakitku kambuh, orangku kelihatan. Terus kata Rasul, mana yang kamu pilih? Tetap dalam keadaan sakit kamu bersabar sehingga Allah tetap berikan kebaikan, atau kamu akan bukan disembuhkan? Aku akan berdoa kepada Allah. Akhirnya, oh ya gitu ya. Ya sudah itu kalau gitu tidak apalah saya sakit seperti ini, tapi mohonlah kepada Allah agar saya dijaga auratnya, jangan sampai tersingkap ketika saya dalam keadaan kambuh. Nah ini Rasulullah itu tidak mendoakan kesembuhan untuk orang itu, mendoakan supaya Allah menjaga auratnya ketika ia dalam kambuh dari sakitnya. Masya Allah ya. Nah ini yang kali bukan Nabi SAW tidak dahur ala malidin yaitu orang dan bahasa tahurun insyaallah. Jadi Nabi kalau masuk menengok sahabat dan lah bahasa tahurun insyaallah. Aduh mohon maaf saya nggak bisa datang kurang enak badan. Kita katakan lah bahasa tahurun insyaallah ya. Yang paling pendek. Nah rukyah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nomor 40 dan nomor 2186. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, istaiqadha. Apa kau merasakan sakit? Faqala na'am. Ya, saya sakit. Maka malaikat Jibril langsung meruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyah. Min kulli syai'in yu'dika, dari segala perkara yang mengganggumu atau yang membuat kamu sakit. Min syarri kulli nafsin aw ghairi hasidin, dari semua yang memberikan keburukan pada dirimu dan juga dari mata yang hasad. Jadi dalam dunia ruqyah itu ada disebut ain. Ain itu melalui mata. Dengan pandangan mata orang langsung mendapat penyakit. Itu penyakit mata itu dari yang hasad ya. Jadi orang dideki, seorang dideki melihat kita lalu bertanaman ke kita, kena ya. Hati-hati. Nah maka malaikat Jibril tadi berdoa gitu. Allah yashfika, Allah yang akan menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan nama Allah aku meruqyah. Ya. Maka kita pun sama kalau mau pegang orang yang bagian sakit misalkan, maka dipegang bagiannya atau bisa kepalanya, bisa punggungnya, lalu bacakan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah aku meruqyah. Kalau untuk diri sendiri nggak usah langsung gitu. Nah ini doa lain untuk menengok orang sakit dibaca 7 kali. Man ada maridun, siapa yang menengok orang sakit,
lam yahdur ajalhu faqala indahu sami maut. Kemudian kita tahu kok ini sakit biasa, artinya tidak mendatangkan ajal. Jadi bukan dalam kondisi parah gitu. Jadi kalau sudah di ICU tidak lagi. Jadi sudah ICU, oh sudah parah ini, sudah saatnya talqin gitu. Jadi jangan masih dalam keadaan segar talqin. Itu sama aja dengan kita mengharapkan kematian baginya. Ya, jadi jangan. Ini kamu saya sakit. Masih bisa komunikasi, langsung ditalqin. Oh, nggak boleh ya. Itu jadi sama dengan istilahnya menyuruh dia supaya segera mati. Nah ini baca 7 kali doa ini kalau melihat orang dan tersakit dan memang sakitnya belum sampai akan datangnya ajal. Ia berdoa, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Nah, jadi doanya seperti itu. As'alullahal azim, coba kita sama. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Nah, itu dibaca sebanyak 7 kali kalau kita menengok orang. Melainkan Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Ya, ila Allah min dzalikal maut. Ya, Allah akan menyembuhkan. Insyaallah. Nah, ini doa Nabi Ayub dan Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub itu tertimpa penyakit sekian lama kan. Ya, Masya Allah. Sampai saking beratnya bertahun-tahun, ya istrinya pernah menyarankan meminta kesembuhan kepada Allah. Nabi Ayub tidak mau. Kalau Allah memberikan kesembuhan begitu banyak, ya saya sebetulnya alami sakitnya baru berapa tahun lagi. Artinya malu. Maka doanya Ayub begini, Ani masan yadu wa anta arhamur rahimin. Coba baca. Ani masan yadu wa anta arhamur rahimin. Ya, ini doa Nabi Ayub dibaca berulang-ulang. Ya, ani semuanya aku masannya dulu telah menimpa diriku kemadorotan. Wa anta sedangkan kau adalah arhamur rahimin yang maha penyayang dari semua penyayang. Ini bahasa diplomatis ya. Ini tidak tersembuhan. Nabi itu tidak begini. Kalau tadi kan Allahumma rabbana nasta'inil ba'sa ishfi, bisa juga gitu. Allahumma rabbana nasta'inil ba'sa ishfi maradi anta syafi ila shifa ila shifa qashifa dari itu disambungkan. Itu kan minta kesembuhan jelas. Tapi kalau Nabi Ayub doanya tidak minta kesembuhan. Ya. Jadi doanya gini, Ani masan ya dulu wa anta arhamur rahimin. Ani masan ya dulu wa anta arhamur rahimin. Ini boleh digiritkan. Ya, boleh digiritkan. Seberapa banyak? Tidak ada batasnya, silakan. Mau 5 kali, mau 10 kali, mau 7 kali terserah. Ya. Minimalnya 3 kali lah, misalkan karena Allah suka yang ganjil, baca minimal 3 kali gitu. Setiap selesai sholat. Ini paling juga bisa menjaga untuk kesehatan tubuh kita. Nah, Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara berkata, wa idza maritu bahwa yashfi. Ada seorang syekh yang mungkin bisa lihat di YouTube. Syekh yang banyak sekali mengobati ya, dan dia suka pergi ke berbagai negara. Itu seringkali ada orang tidak terganggu pembicaraannya, susah bicara, kemudian dia pegang lidahnya. Dan baca dia, oh idza maritu bahwa yashfi, oh idza maritu bahwa yashfi. Itu aja diulang dengan izin Allah kita sembuh. Tuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Ya. Apa masih panjang nggak materinya? Kalau bisa dibuat dialogkan interaktif ya. Nah, baik. Ini tinggal sedikit. Jadi mencegah lebih baik mengobati ya. Nah, ini cara pengobatan atau mencegahnya dikir bagi kita. Yang ini sudah berhafal ya. Ini minimal saya tulis sebar doa perlindungan, doa pagi petang dan janji harian. Ya, dia terkait wilayah dan seterusnya. Nah, ini praktek ruqyah mandiri yang kita akan lakukan. Pertama, luruskan niat karena Allah, berwudu, pegang bagian tubuh yang mau diobati atau terasa sakit, kemudian ta'awud, auzubillahi minasyaitonir rajim, membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kemudian baca surat Al-Baqarah 255 sampai 257. Lalu Al-Baqarah 284 sampai 286. Lalu kemudian Ali Imran 26 sampai 29. Lalu kemudian baca surat Ali Imran 190 sampai 200. Bagian yang dibaca oleh imam tadi. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali,
doa Nabi Ayub 3 kali, doa Nabi Ibrahim 3 kali, Bismillah 3 kali, terus a'udzu bi'izzatillahi qudrati min syarri ma hadir, jadi 7 kali. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, maaf ya Bapak. Innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Mereka tadi kasihan bagi ini tentang rupiah, mungkin suatu saat bisa dicetak bagi-bagi mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita selanjutnya yaitu dialog interaktif. Saya kasih untuk ikhwan 1, untuk akhwat 1. Jadi nanti kalau ada waktu ditambah lagi ya. Cuma saya berharap pertanyaan singkat, misalnya contoh, Ustaz, rupiah selain untuk obat gimana? Misalkan saya datang saya bacain itu misal. Kalau ibu misalnya contohnya pertanyaannya, bisa saya baca rupiah Pak untuk suami saya biar nggak kawin lagi. Nah, jadi sifatnya yang pendek-pendek gitu ya. Kepada penanya 1 dari ikhwan dipersilakan. Monggo. Sudah paham. Yang nanya, apakah ruqyah itu hanya untuk mengobati penyakit saja atau bisa yang lain? Contohnya untuk ruqyah rumah, untuk ruqyah biar jabatannya nggak dicopot dan sebagainya. Monggo, ada yang nanya? Ya monggo. Nah, mic-nya bisa ada 2 mestinya, satunya di mana ya? Tidak apa-apa saya jalan. Biasanya kan kalau dia nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama diri. Saya kira Ustaz ini bagus ya ada. Pak sebutkan nama dulu, nama. Nama saya Cucu Hendy dari pengurus yayasan. Jadi saya kira ini untuk pas tahun baru Islam ini bagus nih rupiah, jadi kita seolah-olah di recharge gitu ya. Atau dimulai lagi kalau mobil itu mungkin servis. Nah pertanyaan saya ini rupiah ini kan kalau kita suka lihat di TV atau di media itu lebih ke arah orang yang kerasukan gitu kan. Jadi mindset kita itu lebih sepertinya rupiah bukan untuk yang fisik tapi yang batiniah gitu. Nah itu gimana sekarang bawahnya melihatnya bahwa ini bukan hanya batiniah tapi juga buat fisik dan kalau ada yang sakit-sakit ya. Nah itu tadi juga disebutkan sama Ustadz kalau kita baca Quran berarti itu kan sebenarnya kalau niatkan rupiah itu baca Quran juga bisa menyembuhkan ya. Nah cuman kalau rupiah kan ada doa khususnya atau ada surat-surat Al-Quran khususnya. Nah kalau membaca Al-Quran itu kita niatkan dengan ruqyah membaca ayat yang manapun sebenarnya itu udah ruqyah gitu ya Ustaz. Jadi kalau ini ya, minta penjelasan niatnya. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, saya baca surat Al-Baqarah. Niatnya meruqyah diri, ya bisa. Jadi diawali dengan niat dulu. Untuk supaya Quran yang kita baca itu bisa meruqyah dari kita, niatkan untuk ruqyah. Demikian. Terus tadi mungkin minta penjelasan untuk yang ruqyah itu sebenarnya bukan hanya batiniah tapi ya. Itu aja mungkin Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi minta untuk masukan aja Ustaz ya. Dia tadi tanyakan apakah untuk kuat saja tidak. Walaupun yang akan kalimat syifa lima bisudur. Jadi faktanya adalah Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Jadi untuk penyakit-penyakit fisik pun bisa. Ya. Seperti tadi ada penyakit mata, Rasul dengan tanda yang sakit dalam tubuh kan difailkan dipecahkan berarti bisa. Dan terima kasih kepada Pak Sujiran telah menyampaikan unek-uneknya. Kedua ibu dulu, nanti kalau ada waktu bapak lagi. Sekarang ibu-ibu ada yang ditanyakan. Kalau ada minta tolong Pak Cucu mic-nya dikasihkan ibu-ibu yang minta tolong hari ini biar dapat tambahan. Saya di ruqyah sama Pak Mijan. Ada dalil salah satu di antara orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak minta diruqyah. Jadi bagusnya ruqyah itu ruqyah mandiri. Kepada ibu yang mau bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya ya Bu. Bapak ini ada titipan pertanyaan. Oh ini kalau saya Bu Dewi tapi ini titipan pertanyaan dari ibu yang lain ya Pak.
malu ditulisin. Ya, yang pertama, apakah malas ibadah itu perlu diruqyah? Kalau iya, doanya apa? Yang kedua, apa doa untuk baca Al-Quran supaya cepat bisa? Sudah. Itu aja. Iya Pak. Baik. Pertama, kalau malas ibadah itu apakah perlu diruqyah? Yang pertama kita ditelusuri dulu. Ini kenapa malas ibadah? Ya, mungkin karena kurangnya motivasi atau karena dia belum paham. Ya, orang yang kurang ilmu juga bisa malas ibadah. Tapi kalau ketika setelah dia tahu keutamaan ibadah itu, maka dia akan menjadi semangat. Ya, jadi kalau orang seperti ini tidak perlu ruqyah karena ketidakpahaman. Tapi kalau misalkan orang kan dia ngerti, orang dia pernah pesantren juga misalkan, tapi kok tiba-tiba malas gitu ya. Tadinya rajin, tiba-tiba malas. Nah, kalau itu mungkin ada indikasi, gitu, ada indikasi terkena gangguan, baru bisa kita ruqyah. Dan tadi tanya dulu, dia masih bisa baca Quran. Kalau bisa baca Quran, kita arahkan supaya bisa ruqyah mandiri. Jadi dari ruqyah orang lain itu apabila dia sudah tidak mampu meruqyah diri sendiri, ya. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit kita diruqyah. Nanti kena tadi bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab salah satunya adalah orang yang tidak minta diruqyah. Jadi di masa Nabi pun para Rasulullah SAW kalau ada apa-apa, beliau sarankan seperti tadi ada orang datang kepada Rasul, ya Rasul saya sakit ini, orang Rasul jawab, kamu baca ini kan gitu. Maksudnya untuk supaya meruqyah mandiri, begitu Pak, ya itu ya. Nah kemudian gimana nih supaya untuk ya Ustaz, saya bertanya, apakah ruqyah itu juga termasuk pada saat kita setiap hari setelah melaksanakan sholat atau sholat fardu? Jadi doa-doa yang kita baca itu sudah apakah termasuk ruqyah? Tapi itu setiap hari kita laksanakan, kita lakukan. Tapi di dalamnya setiap kali kita berdoa itu untuk kesehatan. Contohnya namanya begini, Allahumma wasifahu lima fisudur tadi, atau Allahumma ini masai dulu atau Allahumma itu sudah kegiatan setelah kita sholat, tapi sebelum itu kita berniat. Apakah itu termasuk niat atau seperti ini? Allahumma afini fi jasadi. Itu bacaan setiap hari yang dilakukan gitu. Contohnya saya melakukan itu setiap hari, setiap sholat atau sholat Quran. Saya baca itu Allahumma ini afini fi jasadi, Allahumma ini fi badani. Tapi dunia itu sudah untuk kesehatan, tapi tidak melakukan bahwa aku meruqyah diriku, bukan. Tapi kita itu sudah dalam niat kita sehari-hari. Apakah itu termasuk doa itu sudah termasuk meruqyah kita? Tapi bukan kita berniat untuk berdoa itu sudah niat bahwa untuk kesehatan jasmani rohani. Jadi antaranya banyak wasifah, lima fisudur, atau kita apakah itu juga bisa dilakukan di air yang kita minum. Nah itulah yang dilakukan oleh saya. Apakah itu termasuk meruqyah diri? Tapi saya tidak memususkan, hanya doa saja. Tapi dalam hati sudah diniatkan untuk kesehatan tadi jasmani rohani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah sampaikan tentang ini ya, di bawah tidak semua doa ruqyah, dan kalau setiap ruqyah pasti doa gitu. Jadi makanya tadi kalau ketika kita meruqyah ada niat-niat tertentu yang harus diluruskan. Nah ini praktik ruqyah mandiri tadi, niatkan untuk meruqyah. Kalau misalkan saya tidak baca doa setiap hari, apakah itu juga bisa meruqyah? Ya mungkin saat tertentu dia bisa meruqyah, di saat lain tidak bisa meruqyah. Artinya sangat tergantung pada awal ketika dia berniat. Ya, ini saya memang biasa saja. Tapi satu saat saya lebih badannya sekaligus meruqyah. Nah itu bisa. Ya, jadi bacakan doa tadi ya, yang biasa dibaca, termasuk zikir pagi dan petang itu adalah bukan bagian daripada ruqyah mandiri. Ya, karena di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi sa'idillah wala bismillah wa wasfil alim. Itu adalah termasuk bagian dari ruqyah mandiri, Pak. Demikian. Ya. Berarti dari Ibu satu pertanyaan lagi, Pak Luki minta tolong mic-nya dikasihkan Ibu ya.
Dari bapak-bapak, biasanya Pak Rudi nih yang nanya, atau ada yang lain? Dipersilakan. Ya saya nanya ini aja Pak. Pak Rudi, ini Pak Rudi mic-nya. Siapa yang mic? Enggak tahu Pak Rudi ya. Mudah-mudahan dapat pahala tambahan yang ngasih mic. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari praktek kerugian mandiri ini gimana Ustaz, ke orang yang merasakannya? Apa tanda-tandanya kalau emang dia ada Reaksinya gitu. Iya, reaksinya gimana? Ya reaksinya secara berangsur-angsur dia akan merasakan enak, ya, hatinya jadi tenang, pikirannya jadi jernih, badannya pun terasa jadi lebih ringan. Ketika setelah kita melakukan ruqyah. Tapi sekali lagi tadi, ketika tidak dikabulkan doa kita saat itu, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Karena Allah Maha tahu, ya. Kenapa yang misalkan tidak dikabulkan? Tadi ini saya sampaikan kembali. Nah ini ya. Jadi ketika itu kita harus yakin bahwa Allah yang Maha Penyembuh. Ketika misalkan tidak sembuh juga, saya sudah berdoa ini. Tadi nah ini tawakal itu dan bersujud kepada Allah, ya. Bisa berarti jadi beberapa alternatif nanti. Bisa sembuh dari penyakit yang selama kita derita setelah kita berdoa sekian lama, ya. Kemudian bisa ditunda kesembuhannya, tapi menjadikan penghapus dosa-dosa kita. Artinya tertunda kesembuhan itu karena Allah tidak menghapuskan dosa-dosa kita yang telah dilakukan di masa lalu. Yang ketiga tadi dialihkan kesembuhannya sesuai kehendak Allah. Ya. Jadi misalkan ini saya yang sakit itu adalah tangan saya sakit, kemudian kaki saya sakit. Kita minta kesembuhan kepada Allah, kesembuhan tangan, apa yang sebetulnya sakit? Yang adalah kaki. Allah Maha tahu yang terbaik baginya. Nah, kemudian juga dengan itu kan dinaikkan derajatnya. Ya, yang penting jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah minta A, tapi tidak segera dikabulkan A. Ya, Allah yang Maha tahu, yang pasti tidak ada yang disia-siakan. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua yang kita bacakan dengan doa ruqyah itu Allah akan memberikan kebaikan untuknya. Jadi bisa tadi untuk menyembuhkan penyakitnya langsung atau disembuhkan hal yang lain yang bisa membahayakan diri.